Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu yang berjudul Psychological Adaptation in Response to Training and Exercise. Anggota kelompok satu yang terdiri dari Edo Febri Adriano, Edo Ferdiansyah, Jinano Hidiamin, Hairil Anwar, Rizal Mohaimin, dan Wawan Setiawan. Baik, yang pertama yaitu adaptasi fisiologi dalam respon pelatihan. Pada adaptasi kali ini, adaptasi fisiologi mempelajari antara lain yang pertama itu denyut jantung pada saat istirahat, kemudian volume sekuncup dan curah jantung. Selanjutnya uptake oksigen dan kapasitas paru-paru, kadar hemoglobin, hipertrofi otot, dan yang terakhir yaitu efek pada serat otot berkedut cepat atau lambat. Pada adaptasi kali ini memiliki tujuan untuk menguji hubungan antara prinsip pelatihan, adaptasi fisiologi, dan peningkatan kinerja. Yang kedua yaitu adaptasi aerobik. Adaptasi aerobik ini yaitu stroke volume dengan jumlah darah yang dipompa keluar dari ventrikel kiri jantung dalam satu kontraksi. Curah jantung ini memiliki arti jumlah darah yang dipompa keluar dari ventrikel kiri per menitnya. Penurunan denyut jantung pada saat istirahat karena latihan aerobik menyebabkan tubuh memproduksi lebih banyak hemoglobin. Pada hemoglobin ini yaitu berperan penting atau bertanggung jawab untuk pengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Pengembalian oksigen sendiri adalah kemampuan tubuh untuk menyerap oksigen ke dalam darah, mengangkut oksigen, dan kemudian mentransfernya ke dalam otot. Kemudian dalam serat otot berkedut lambat yang terbagi yaitu enzim, mitokondria, kapiler, hemoglobin. Pada anaerobik adaptasi yaitu hipertrofi ini meningkatkan ukuran otot dan hasil dari pelatihan ketahanan. Pelatihan resistensi juga merupakan jenis pelatihan anaerobik. Dalam serat otot berkedut cepat itu sendiri yaitu meningkatkan enzim anaerobik untuk glikolisis, meningkatkan kadar kreatin lebih cepat, menghilangkan pita tawa yang membantu menurunkan kadar asam dalam otot. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Edo Ferdiansyah. Baik Mas, kemudian hipertrofi. Hipertrofi. Hipertrofi otot adalah istilah untuk menggambarkan pertumbuhan dan peningkatan sel-sel otot. Secara umum, hipertrofi otot agak lebih diperdefinisi yakni ada dua jenis. Yang pertama myofibriar dan sarkoplasmik. Kemudian terdapat dua proses penting yang terjadi dalam pertumbuhan dan hipertrofi otot. Yang pertama stimulasi. Stimulasi merupakan suatu kontraksi saat seorang berlatih fisik seperti mengangkat beban. Kemudian dapat diartikan melatih otot akan membuat kontraksi yang secara berulang yang akan menimbulkan kerusakan pada serat-serat otot. Serat otot tersebut kemudian pecah dan menjadi kontraksi, namun kerusakan serat otot tersebut akan berlanjut dengan proses pemulihan. Kemudian pemulihan serat otot terjadi setelah dilakukannya sebuah latihan otot, kemudian serat otot yang baru kemudian diproduksi untuk menggantikan dan memperbaiki serat otot yang sudah rusak, atau bisa disebut dengan pertumbuhan otot. Kemudian increased tendon strength atau meningkatkan kekuatan tendon. Mengenal terlebih dahulu pengertian tendon. Tendon juga disebut juga urat atau sinew. Tendon merupakan sekumpulan dari jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang.
Jaringan tendon memiliki kesamaan dengan ligamen dan fascia. Tendon, ligamen, dan fascia, ketiga jaringan tersebut terbuat dari kolagen yang berfungsi sebagai penghubung antara otot dan lengan. Otot dengan otot. Kemudian increased myoglobin stores. Myoglobin adalah suatu kitoplasmik hemoprotein yang terekspresi di dalam otot skelet dan otot jantung yang reversibel. Struktur myoglobin ditemukan pertama kali oleh Kendrew pada tahun 1958. Myoglobin sendiri sebagai mobile carrier bagi oksigen atau membawa oksigen. Fungsi myoglobin sebagai penyimpan oksigen dalam tubuh berperan penting untuk menjaga fungsi fisiologis tubuh agar dapat beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian increase number and size of mitochondria. Mitokondria banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas yang dikerjakan metabolisme tinggi dan membutuhkan banyak ATP dalam jumlah banyak. Misalnya otot jantung. Mitokondria berwujud elips dengan diameter 0,5 mikrometer dan panjang 0,5 sampai 1,0 mikrometer. Struktur mitokondria terdiri dari 4 bidang utama, yakni membran luar, membran dalam, ruang antar membran, dan matriks yang terletak di bidang membran. Membran luar terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama, serta mengandung protein porin yang menyebabkan membran ini bersifat permeabel terhadap molekul-molekul kecil yang mempunyai ukuran 6.000 Dalton. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudara Edo Febri. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Edo Ferdiansyah. Increased storage of glycogen and fat. Glikogen mengambil porsi hingga 6-10% dari berat total hati. Sementara itu, porsi glikogen di dalam otot hanya sekitar 1-2% dari berat totalnya. Glikogen yang disimpan di dalam otot utamanya hanya digunakan oleh jaringan tersebut. Pasalnya, sel otot tidak mengeluarkan enzim yang disebut glukosa 6-fosfatase. Enzim ini diperlukan untuk melepaskan glukosa ke aliran darah. Sementara itu, glikogen yang ada di hati akan diedarkan ke seluruh tubuh, terutama menuju otak dan sumsum tulang belakang. Glikogen sebagai energi cadangan diperlukan oleh tubuh termasuk otot saat olahraga. Next. Hipertrofi jantung. Hipertrofi jantung. Penebalan otot jantung atau hipertrofi mengacu pada hipertrofi kompensasi myocardium ventricle karena peristiwa fisiologis atau patofisiologis atau secara sederhana yaitu peningkatan massa otot jantung ketika serat otot jantung menebal atau sel menjadi membesar karena stres kronis dan peningkatan pada jantung. Yang pertama ada hipertrofi vertikal kiri. Hipertrofi vertikal kiri adalah pembesaran bilik atau vertikal kiri jantung. Pembesaran bilik kiri jantung ini biasanya disebabkan oleh tekanan darah tinggi atau hipertensi. Bilik kiri atau vertikal kiri jantung merupakan pelabuhan terakhir bagi darah yang kaya oksigen sebelum meninggalkan jantung. Next. Penyebab hipertrofi vertikal kiri. Yang pertama ada hipertensi. Hipertensi vertikal kiri seringkali disebabkan oleh hipertensi. Lebih dari sepertiga orang yang didiagnosis menderita hipertrofi vertikal kiri juga mengalami hipertensi. Yang kedua ada hipertrofi kardiomiopati. Hipertrofi kardiomiopati merupakan kelainan genetik yang
terjadi saat otot jantung menebal secara abnormal, namun tekanan darah tetap normal. Akibatnya jantung kesulitan memompa darah. Yang ketiga ada stenosis katup aorta. Penyakit ini menyebabkan penyempitan pada katup aorta, yaitu katup jantung yang terletak setelah vertikal kiri. Katup aorta yang menyempit membuat vertikal atau bilik kiri jantung perlu bekerja lebih keras untuk memompa darah. Yang keempat ada latihan fisik. Latihan kekuatan dan ketahanan fisik yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan dapat membuat jantung bekerja lebih keras hingga mengakibatkan hipertrofi vertikal kiri. Kondisi ini sering terjadi pada atlet ataupun tentara. Next. Meningkatkan volume stroke dan beristirahat. Volume sekuncup meningkat sekitar 20-50% dalam transisi dari istirahat ke latihan submaksimal. Itu tidak berubah karena intensitas latihan meningkat dari sekitar 40% menjadi 100%. Meskipun waktu yang tersedia terbatas untuk pengisian vertikal pada denyut jantung yang tinggi selama latihan. Pertama, mengapa volume stroke meningkat selama latihan? Saat Anda berolahraga, sistem kardiovaskuler Anda bekerja lebih keras. Dibutuhkan untuk memberikan oksigen ke otot, mengangkut panas ke kulit, mengangkut hormon untuk memenuhi kebutuhan metabolisme dan memberikan nutrisi dan bahan bakar jaringan. Yang kedua, hubungan antara stroke volume dan latihan. Volume sekuncup adalah jumlah darah yang dipompa keluar dari vertikal kiri ke tubuh pada setiap detak jantung. Volume sekuncup meningkat dengan aktivitas fisik karena otot-otot latihan Anda membutuhkan lebih banyak oksigen dan nutrisi. Yang keduanya diterima dari darah. Selanjutnya dibacakan teman saya, Rizal Muhaimin. Ya, saya lanjutkan. Ahmad ku kan pon aku. Ngene nomor loro pendaftaran 200 sapi wong piro ya. Nggih. Ditunggu kerene sisae badine. Oleh pirang menit ngono jare kena. Pertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi stroke volume. Salah satu penjelasan anatomis untuk meningkatkan volume sekuncup selama latihan adalah mekanisme Frank Starling. Seperti yang dijelaskan dalam artikel yang diterbitkan oleh January of Molecular and Cellular Cardiology, darah dipompa ke tubuh dari ventrikel kiri dan ketika ventrikel ini terisi lebih lengkap, ia membentang lebih jauh dan menghasilkan kontraksi yang lebih kuat. Dengan kata lain, lebih banyak darah yang masuk ke jantung menghasilkan lebih banyak darah yang dikeluarkan. Mekanisme ini menghasilkan lebih banyak darah yang diedarkan di seluruh tubuh. Anda selama berolahraga yang penting adalah mengantarkan oksigen ke otot-otot Anda yang bekerja keras. Peningkatan volume sekuncup paling sering terlihat selama latihan aerobik atau aktivitas jenis daya tahan seperti berlari, berenang, atau bersepeda. Meningkatkan volume sekuncup biasanya menyebabkan detak jantung istirahat dan latihan yang lebih rendah karena jantung lebih efisien dalam melakukan tugasnya. Penurunan denyut jantung sedang. Secara umum, detak jantung istirahat yang lebih lambat adalah tanda kesehatan yang baik. Beberapa atlet dan olahraga yang sangat aktif bahkan memiliki detak jantung yang turun di bawah 60 saat mereka beristirahat. Detak jantung istirahat yang tinggi di sisi lain dapat menjadi indikator masalah seperti kondisi fisik yang buruk. Cara menurunkan detak jantung istirahat Anda. Bagaimana kita bisa menurunkan detak jantung saat istirahat? Perubahan gaya hidup dengan meningkatkan kesehatan jantung dan menurunkan denyut nadi Anda. Bergerak menyebabkan paling umum dari detak jantung istirahat yang tinggi adalah gaya hidup yang tidak banyak bergerak.
di mana Anda menghabiskan banyak waktu untuk tidak bergerak dan berada dalam kondisi yang buruk dalam meningkatkan risiko masalah lain, termasuk obesitas, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Untuk memberikan jantung Anda lebih sehat, American Heart Association merekomendasikan setidaknya 150 menit per minggu aktivitas aerobik intensitas sedang atau 75 menit per minggu aktivitas berat. Kelola stres. Kecemasan dan stres juga dapat meningkatkan detak jantung. Untuk membantu meredakan, cobalah untuk kata Dr. Sheikh, latihan perhatian penuh. Cobalah bermeditasi atau lakukan latihan pernafasan. Hindari kafein dan nikotin. Stimulan seperti kafein dan rokok dapat meningkatkan detak jantung Anda. Kata Dr. Sheikh, mengurangi atau memotong seluruhnya dan dapat menurunkan detak jantung atau istirahat pada jantung. Pertahankan berat badan yang sehat. Semakin banyak beban yang Anda bawa, semakin keras tubuh Anda harus bekerja atau mengalirkan darah ke seluruh tubuh, terutama jika Anda tidak memiliki banyak massa otot. Kata Dr. Sheikh, merangkul nutrisi yang baik dan olahraga teratur dapat membantu Anda mempertahankan berat badan yang sehat, dan mereka baik untuk kesehatan jantung secara keseluruhan. Tetap terhidrasi. Dehidrasi dapat menyebabkan mengental. Itu berarti jantung Anda mengalami kerja lebih keras untuk mendorong darah. Untuk membuat jantung Anda istirahat dan menurunkan detak jantung saat istirahat, minumlah banyak air dan hindari alkohol. Tidur nyenyak. Jika Anda secara teratur kekurangan mata itu sulit untuk jantung. Tidur yang cukup untuk membantu menjaga kesehatan jantung Anda. Dilanjutkan oleh teman yang belum. Mas Hairil Anwar. Baik Mas, saya lanjutkan. Kapilarisasi otot rangka dan alveolus. Kapilarisasi terjadi di alveolus, di paru-paru, dan di otot rangka. Ini memiliki efek meningkatkan jumlah oksigen yang dapat ditransfer ke otot yang bekerja serta meningkatkan jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan. Pengaruh pelatihan intensitas tinggi pada kapilarisasi dan adanya faktor angiogenik pada otot rangka manusia. Otot rangka biasanya digolongkan sebagai alat gerak aktif, sementara tulang tempat otot melekat disebut alat gerak pasif. Beberapa otot bekerja secara sinergistik untuk menghasilkan aktivitas yang sama, sementara yang lain bekerja secara antagonistik. Beberapa otot yang bekerja bersama disebut otot sinergis, sementara beberapa yang bekerja saling berlawanan disebut otot antagonis. Jenis otot rangka terdapat 3 jenis otot rangka, yaitu yang pertama otot slow oksidatif, yang kedua otot fast oksidatif, dan yang ketiga otot fast glycolytic. Otot slow oksidatif adalah otot yang lambat bekerja sebab membutuhkan oksigen dalam jumlah yang banyak untuk memasok energi dan biasanya dibutuhkan pada aktivitas otot yang lama. Next. Sumber energi kontraksi otot. Terdapat 3 jenis sumber energi untuk kontraksi otot rangka.
Yang pertama, fosfokreatin yang mengandung banyak ATP dan dapat langsung digunakan oleh otot, tetapi cepat habis, sekitar 5-8 detik. Yang kedua, proses glikolisis dari glikogen membentuk asam pirufat dan asam laktat. Reaksi ini tidak memerlukan oksigen dan pembentukan energi 2,5 kali lebih cepat dari mekanisme fosforilasi oksidatif. Namun, karena akumulasi asam laktat, biasanya otot mudah mengalami kelelahan dalam beberapa menit. Yang ketiga, fosforilasi oksidatif merupakan kombinasi antara oksigen dengan produk glikolisis, tetapi membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan energi. Pada umumnya 95% sumber energi otot didapatkan dari sumber ini. Lanjut, Mas. Penurunan tekanan darah sedang. Darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah di bawah 90/60 mmHg. Hipotensi pada umumnya tidak berbahaya dan dapat dialami oleh siapa saja. Namun, pada beberapa orang, hipotensi dapat menyebabkan pusing dan lemas. Tekanan darah normal berkisar antara 90/60 mmHg sampai 120/80 mmHg. Hipotensi dikenal juga sebagai tekanan darah rendah. Saat darah mengalir melalui arteri, darah memberikan tekanan pada dinding arteri. Tekanan itulah yang dinilai sebagai ukuran kekuatan aliran darah atau disebut dengan tekanan darah. Jika tekanan darah terlalu rendah, kondisi tersebut dapat menyebabkan aliran darah ke otak dan organ vital lainnya, seperti ginjal, menjadi terhambat dan berkurang. Itulah sebabnya orang yang mengalami tekanan darah rendah akan mengalami gejala berupa kepala terasa ringan dan pusing. Ketika mengalami gangguan ini, tubuh juga akan terasa tidak stabil atau goyah, bahkan kehilangan kesadaran. Gejala pada hipotensi. Yang pertama, pusing, mual, muntah, lemas, pandangan buram, konsentrasi berkurang, tubuh terasa tidak stabil, pingsan, dan sesak napas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wawan. Baik, saya akan melanjutkan. Penurunan pemulihan denyut jantung. Latar belakang pemulihan denyut jantung atau HRR umumnya didefinisikan sebagai penurunan denyut jantung pada 1 menit setelah perhentian latihan dan merupakan prediktor penting dari semua penyebab kematian dan kematian yang terkait dengan penyakit arteri koroner. Bagaimana mengukur waktu pemulihan denyut jantung setelah latihan? Untuk menghitung HRR Anda, periksa detak jantung Anda segera setelah Anda berhenti berolahraga. Kemudian periksa lagi 1 menit kemudian dan perhatikan perbedaannya. Pemulihan detak jantung biasanya diukur pada interval 1, 2, atau 3 menit dengan HRR 1 menit menjadi yang paling umum digunakan. Misalnya jika detak jantung Anda 170 denyut per menit saat Anda selesai berolahraga dan kemudian turun menjadi 150 BPM 1 menit kemudian, HRR Anda adalah 20 BPM. Selanjutnya, meningkatkan volume darah. Peningkatan volume darah meningkatkan tekanan vena sentral. Hal ini meningkatkan tekanan
atrium kanan, tekanan akhir diastolik dan volume vertikal kanan. Peningkatan preload vertikal ini meningkatkan volume secungkup vertikal melalui mekanisme Frank Sterling. Volume darah mengacu pada jumlah total cairan yang beredar di dalam arteri kapiler, vena, venula, dan jantung setiap saat. Komponen yang menambah volume darah antara lain sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih, leukosit, trombosit, dan plasma. Plasma menyumbang 60% dari total volume darah, sementara eritrosit membentuk sekitar 40% bersama dengan leukosit dan trombosit. Jumlah darah yang beredar dalam individu tergantung pada ukuran dan beratnya, tetapi rata-rata orang dewasa memiliki hampir 5 liter darah yang bersirkulasi. Lanjut. Bagaimana volume darah mempengaruhi tekanan darah? Perubahan volume darah mempengaruhi tekanan arteri dengan mengubah curah jantung. Peningkatan volume darah meningkatkan tekanan vena sentral. Hal ini meningkatkan tekanan atrium kanan, tekanan akhir diastolik, dan volume vertikal kanan. Peningkatan preload vertikal ini meningkatkan volume sekuncup vertikal melalui mekanisme Frank Sterling. Peningkatan volume secungkup vertikal kanan meningkatkan aliran darah vena pulmonalis ke vertikal kiri, sehingga meningkatkan preload dan volume sekuncup vertikal kiri. Peningkatan volume secungkup kemudian meningkatkan curah jantung dan tekanan darah arteri. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.